Halo semuanya. Lihat kecerobohan Satoshi pun juga dibuat gemas dan tanpa sengaja mengeluarkan listriknya. Dan pada akhirnya Sutarja pun dikalahkan oleh Emongga. Di saat Satoshi kembali berpikir akan menggunakan Pokemon apa, membuat Pikachu jengkel dan langsung menyetrum Satoshi sampai-sampai Pikachu juga marah-marah ke Satoshi.
daerah Raimon. Bagi Shoti, adekku merupakan panutannya dan karena itu juga Shoti berpetualang untuk mengikuti turnamen Isu untuk bisa menantang adekku sang juara Liga Isu. Tak berselang lama terdengar sedikit keributan yang ternyata itu adalah perdebatan antara Junsa dengan adekku yang dikarenakan adekku tidak mau turun dari kendaraan Junsa. Melihat siapa itu, Satoshi dan yang lainnya pun langsung menghampiri adekku. Walaupun adekku dan Shoti cuma pernah bertemu sekali, ternyata adekku masih mengingatnya. Kemudian Shoti dan Satoshi pun malah berebutan menantang adekku untuk bertarung, di mana Satoshi akan menjadi lawan pertama adekku. Adekku lalu mengeluarkan Pokemonnya yang bernama Buffron yang terlihat sangat kuat, sedangkan Satoshi akan menggunakan Pikachu. Satoshi dengan semangatnya langsung menyuruh Pikachu menyerang menggunakan Thunderbolt-nya, tapi dengan tenangnya adekku dan Buffron menerima serangan dari Pikachu. Bahkan semua serangan dari Pikachu tidak dihindari Buffron sama sekali sampai Pikachu kelelahan melakukan serangan. Tindakan adekku itu pun membuat semuanya heran apa yang direncanakan oleh adekku. Setelah beberapa serangan yang dilancarkan Pikachu, Buffron terlihat marah ke adekku yang tidak memberikan perintah. Ternyata dari awal pertarungan adekku telah tidur sambil berdiri yang membuat semuanya tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh adekku. Untungnya adekku terbangun setelah mendengar teriakan dari Shoti. Lalu adekku pun menyuruh Buffron melakukan serangan, tapi Buffron malah memutar balik dan menanduk adekku hingga terlempar yang membuat semuanya terkejut. Adekku pun mengatakan bahwa dirinya telah kalah dan tak bisa melanjutkan pertarungan karena kelaparan. Untuk itu juga adekku pun membatalkan pertarungan melawan Shoti. Mendengar hal itu, Shoti pun pergi untuk melanjutkan petualangannya. Walaupun Buffron sempat menyerang adekku, sebenarnya mereka berdua sangatlah akrab. Karena rasa lapar adekku tak tertahankan lagi, mereka memutuskan ke Pokemon Center terdekat untuk beristirahat. Sebelum makan, adekku malah asik menggoda Suster Joy, bahkan mengajaknya untuk makan siang bersama, namun ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Suster Joy. Pada saat makan, Den dan Iris terlihat sungkan untuk makan yang diakibatkan penggemar adekku yang datang melihat idolanya. Dan untungnya adekku bisa menyuruh penggemarnya untuk keluar dulu. Ketika makan itu juga adekku menanyakan tujuan mereka bertiga berpetualang. Di tengah obrolan itu, Suster Joy datang dengan tergesa-gesa meminta bantuan dari adekku untuk mengatasi Pokemon Gigayat yang mengamuk di festival jalanan. Adekku langsung bergegas pergi ke tempat itu untuk mencegah Gigayat mengamuk lebih besar dengan menggunakan Buffron. Di sana juga adekku mencoba menenangkan Gigayat dengan memberinya buah apel, namun adekku malah terkena serangan dari Gigayat. Junsa langsung mengeluarkan Herdier dan mencoba menyerang. Tapi belum juga menyerang, Herdier malah dihentikan oleh Buffron. Ternyata adekku telah mengetahui penyebab Gigayat itu mengamuk dan kembali adekku mencoba menghentikan Gigayat seorang diri. Dengan kekuatannya adekku mampu melempar Gigayat sampai kepala Gigayat masuk ke tanah. Dengan begitu adekku dengan mudah menghilangkan penyebab Gigayat mengamuk yang ternyata diakibatkan oleh besi paku yang menusuk kakinya. Dan benar saja, setelahnya Gigayat berhenti mengamuk dan malah menuruti perintah adekku. Melihat itu, Satoshi, Iris, dan Den pun sampai tak percaya dibuatnya. Tapi Junsa masih tidak percaya dengan Gigayat mengingat Gigayat telah merusak banyak fasilitas umum. Tapi tiba-tiba saja sebuah tugu yang berada di belakang Junsa roboh yang mengarah tepat ke arahnya. Untungnya Gigayat dengan sigap menahan tugu itu sehingga tidak mengenai Junsa. Berkat itu, Junsa pun percaya bahwa Gigayat tidaklah berbahaya. Dengan begitu, Gigayat pun kembali ke tempatnya dengan selamat. Begitu juga dengan Satoshi, Iris, dan Den yang langsung berpamitan ke adekku untuk melanjutkan petualangannya yang kali ini menuju ke kota Haudomoe.